Emang lu kaya ya? Lumayan lah bang, tapi belum kaya kayak Abang Hotman. Menuju 11-12. Lu kayanya dari mana sih? Cuma jadi biar mereka pada dengar, lu kaya dari mana? Tidak, yuk kerja dari umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu bang, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini. Jadi waktu itu memang ada berita yang menyatakan saya dibilang pencucian uang, ada uang ratusan miliar, terus saya dibilang ada bikin kasino, bikin ini, bikin itu. Kemarin waktu saya bikin acara di kantor saya, waktu itu kemarin kebetulan saya lagi punya acara live shopping sama Pak Menteri Perdagangan di kantor saya. Terus tiba-tiba wartawan banyak di bawah bang. Di situ saya ngomong itu tidak benar, tapi kan tempatnya tidak proper. Nah makanya kali ini alhamdulillah juga ada Bang Hotman juga, ada kawan saya juga Rofi yang tahu persis lah ini gimana uangnya masuk ke trans dan lain-lain. Wah, karena biasa bang, saya ini biasa di beritain hoax, cewek-cewek, ini, itu, sama lah. Gua nggak pernah dong. Nggak, sama lah kita. Maksudnya kalau urusan saya udah coba hari ini. Hari ini doang, besok kabur lagi nih. Tapi intinya, kalau yang seperti itu ke personal aja, saya tidak pernah mengundang media, saya nggak pernah klarifikasinya. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai ada pencucian uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya bukan tempat judi, kasino, judi online terkait sama Ratan Alun. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan trans. Ini yang jadi merasa terganggu. Akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 3 Februari ini ya. Kasih kado. Makasih bang. Umur kita sama? Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja. Dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press con bahwa valuasinya Rans Entertainment waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya di situ juga udah press con juga, dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public, di mana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal-hal yang seperti ini, tidak. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Jadi kurang lebih seperti itu loh Pak. Oke, jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu entah siapa yang koruptor yang dapat duit kasih dia, nggak ada. Jadi semuanya adalah omongan kosong, ya semuanya omongan kosong. Ya itu aja. Iya, dan juga alhamdulillahnya selagi bapak saya masih hidup sampai ibu saya juga sekarang, ya apapun itu untuk saya bekerja itu saya selalu diwanti-wanti dan diingatkan untuk mencari pekerjaan yang pertama halal. Berapapun yang saya dapatkan juga dia bersyukur dan kerja keras. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau merugikan seperti ini ya janganlah. Apalagi kita juga sadar kok ini tahunnya pemilu, dan ini kan saya juga memang menjadi salah satu garda terdepan
masuk lingkaran ring 1 untuk salah satu paslon. Jadi sebelum aku masuk kan dikasih tahu, wah yakin lo masuk sedalam ini, nanti pasti ada begini-begini. Ya aku kan ini pengalaman pertama, akhirnya bener-bener juga kena. Tapi ya memang tidak benar adanya buat saya, jadi ya saya nggak apa-apa, saya akan maju terus. Yang penting saya juga untuk semuanya lah, generasi-generasi muda apapun itu, ayo kita semangat maju terus. Apalagi juga ini pemilu ya, kita benar-benar pemilunya damai, semua juga tetap semangat bekerja, semangat untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Di samping harta kamu di Trans, apalagi harta kamu biar orang tahu, kau punya klub di Bali. Ada Namanya apa? ada Mari Beach Club. Apa? Mari Beach Club. Kalah sama klub gua. Iya, gua tahu. Ini dia klub. Iya, tapi kan beda. Abang kan klub malam, kalau aku di pantai aja santai-santai. Dulu. Tapi cewek gua punya jangan juga dulu. banyak. Enggak, gua Lu punya klub malam juga. ada di Peak baru. Tapi baru buka ada. seminggu sekali. Ada lagi klub dia. Ada. Kita punya klub 57. Kalah lagi lo. Bisa apa? Gua kan baru buka sekarang. Mobil tadi banyakan gua. Oh iya kalau itu benar. Nah, istri kami tetap sama. Iya. Tapi kelakuan kami sama. Ya tapi itulah, aku juga mengucapkan terima kasih sama Bang Hotman, karena Bang Hotman ini setiap kali aku punya masalah dia selalu mengirimkan kalau ada berita-berita. Dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang, Bang udah biarin aja. Tapi untuk kali ini rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan, karena perusahaan juga dijaga dengan baik, lagi mau IPO, dan ya aku akhirnya Bang, ya Bang minta tolong Bang, aku akhirnya minta tolong beliau. Ya Bang ini habis daksa 3 hari 3 malam di Bali. Semalam ini sakit panas dingin. Untung ya Bang minum obat Bang, jangan sampai nggak datang Bang. Datang. Makasih Bang. Thank you. Ya, jadi ada teman. Nah ini sahabat saya Rofi ini udah sahabat saya dari kecil, udah saudara. Dia tahu banget uang masuknya Rans, karena dia juga jadi salah satu corporate-nya lawyernya perusahaan saya. Dia tahu persis. Mungkin ada yang boleh sampaikan. Ya, pastikan dulu sebelum kau jawab. Ada berapa puluh kali dia kirim transfer ke cewek untuk skincare. Pastikan dulu, jangan salah ngomong. Kalau nggak ada pura-pura nggak tahu aja. Kalau transfer itu cash gitu. Dibocorin aja. Aduh. Wah, nanti Paling menjelaskan aja ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang uangnya, pakai mic dong. uangnya Nah, Kalau nah, udah bisa. ya. Jadi menjelaskan kenapa uangnya bisa banyak, ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Pertama, sebenarnya kan karena Raffi ini kan secara bisnisnya memang waktu awal-awal pas pandemi itu kita bikin perusahaan. Jadi perusahaan ini juga didirikan dari nol, bukan langsung gede. Sebenarnya perusahaannya dari sebelum COVID, Ya, tapi berkembangnya digitalisasinya saat lagi COVID. Nah, kebetulannya rezekinya pas COVID ini meledak lah perusahaannya. Jadi secara garisannya, secara bisnis, secara core-nya itu kita sudah bagi tidak main di entertainment saja, tapi di semua lini bisnis juga kita sudah bikin platform yang berbadan hukum. Jadi kita udah setting sebenarnya semuanya, dari mulai holding company, dari mulai anak perusahaan, semua itu sudah tersusun dan terstruktur dengan baik. Makanya Rans itu holdingnya, kita punya 15 unit anak perusahaan. Dan semuanya ini taat pajak. Semua pajaknya nggak ada bermasalah. Kalaupun dibilang kemarin ada aliran nggak wajar, kan pajak bisa dicek nantinya kalau ada aliran nggak wajar. Makanya apa yang dituduhkan itu sebenarnya harus ada basicnya, Bang ya. Harus ada basicnya. Kalau misalkan memang ada wajar, mungkin ada instansi-instansi terkait nanti yang akan mungkin klarifikasi, Bang. Makanya kayak OJK kan coba suratin BNI, kita cek semua rekening. Buat kita open aja, buka aja. Kalau memang ada yang nggak wajar, tolong dibuktikan saja. Ya intinya saya pengen baik-baik aja lah, saya nggak pengen punya musuh. Ataupun kita juga kerja keras dari kecil sampai sekarang. Ya apapun yang saya dapetin saya bersyukur aja. Oke, silakan pertanyaan. Ya lanjut. Dari mana? Pertanyaan. Dari rumah Mohon ya? disebutkan Kenapa? nama dan medianya dari mana? Ah, ini MNC. Buat berita di TV lo. Kita kasih dulu ke MNC yang pertama memviralkan ini. Coba apa pertanyaan? Mana narsum kenapa nggak bawa? Saya mau cara Bang. Bukan, bawa narsum mana kan National Corruption Board. Pertanyaannya Bang, Ya, Pak. Bang Arafi, ini kan nggak ada buktinya ya. Nanti ke depannya akan mengambil langkah hukum nggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang sudah memfitnah AA sendiri? Enggak lah, aku bukannya dari dulu aku tuh lapor-lapor gitu. Kata Bang Orman juga ngapain kalau memang enggak.
Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Otman dan ada teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor, gue nggak pernah mau punya musuh, gue pengen hidupnya santai aja. Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Bisa jadi habis waktu, kita kan cari makan kan. Iya, karena cari kesalahan. Enggak, sampai sekarang ini Kalau belum ada aku rencana. enggak lah, aku mah orangnya cuma mau klarifikasi. Silakan aja terus berkuar-kuar. Dan ini juga kayaknya rasanya cukup, karena kemarin aku klarifikasi waktu pas di kantor itu sama Pak Zul, kan nggak enak juga Pak Menteri. Aduh, udah ada beberapa wartawan ya, aku jawab seininya aja. Tapi karena beritanya udah rame, kayaknya aku harus mengklarifikasikan di tempat yang proper gitu. Karena semakin banyak berkuat, nanti ganjarannya bukan dari segi hukum, semakin dicibir orang. Itu aja deh. Justru karena kami itu nggak ingin dicibir, makanya kami sukses ya kan? Ya doain lah. Ya doain lah. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Ayo. Di mana? Dari laki-laki, ayo. Laki-laki? Saya dari Loposko Pak. Apa? Saya dari Loposko. Ada posko. Ya, jadi begini Pak, Kang Rafi ini kan seorang publik figur dan ISP ini kan sudah mempengaruhi kredibilitas itu. Keyakinan apa yang bisa diberikan kepada publik bahwasanya Arab itu tidak mengungkap? Siapa yang nuduh ya dia udah buktikan. Kan kita makanya kita udah seminggu kita tantang nggak datang. Dia mau gimana? Dia udah cerita kesuksesan dia. Emang benar kok ya kan? Lu nggak lihat dia tiap hari ada di TV, tiap hari ada di pagi. Itu kan dapat duit, udah berpuluh-puluh tahun. Jadi itu buktinya ya. Konsisten dia. Trans itu dapat MT berapa ratus miliar itu masuk. Ya. Ya benar. Jadi sekarang membuktikan ya. Dia menyerahkan apa adanya. Sekarang ada nggak buktinya, makanya kita pancing terus tapi nggak berani karena di berita itu pun itu katanya. Kami dapat telepon katanya. Parah lu. Gitu. Dan Jelas ya? Ya, ada lagi? Di Siapa sebelah nih? sana Mas. Saya Ratu Faris dari TV One. Ini kan ada yang beranggapan ada unsur politik di belakangnya. Tanggapannya gimana? Ya nggak apa-apa, cuman intinya apa ya, politik ini ayolah politik yang damai aja. Atau juga ya saya bukan politisi, saya hanya ada di garda terdepan salah satu paslon. Ya mungkin nih, seragamnya sama nih. Sengaja. oh iya benar ya. Emang Prabowo kalian gue 20 tahun. Apanya nih? Ya Emang benar kok, bukan bercanda itu. Tapi gue nggak mau jadi menteri, dia pun nggak mau jadi menteri. Enakan dansa terus. ya ibaratnya kita janganlah, maksudnya kalau menyerang itu menyerang yang sehat aja, berpolitik itu berpolitik yang sehat. Apalagi ini kan 14 Februari ini udah deket banget, jadi hoaxnya nih dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab suka terlalu berlebihan gitu. Jadi tapi juga saya yakin lah masyarakat juga udah pintar, udah netizen apalagi udah pintar, sudah bisa menilai kok mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Jadi inti jawabannya, orang itu tidak bertanggung jawab, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Tapi setuju ada unsur politik di belakangnya. Ya mungkin, tapi makanya saya tidak mau menduga-duga, saya tidak mau memikir ini enggak, udahlah saya cuma mau mengklarifikasi aja. Saya juga nggak mau lebar-lebar, nggak mau jadi panjang-panjang. Udah saya ngomong begini biar dari dulu saya jarang banget ke press con kecuali masalah launching produk. Betul. Lanjut Bang, boleh ya? Ya silakan. Ya, lanjut ya. Gimana? Sini. Ya silakan. Ya, Saya, aku dari Sabit apa tidak setuju. Mau nanya ini kan tadi bilang kerja keras dari umur 13 tahun, mungkin sampai ada di tingkat seperti ini nih. Mungkin bisa tolong dijabarin mungkin rate dari rate tersyuting itu berapa sih penting itu penting. Parah lu. mungkin dia transparan gitu lah. Yang enggak lah, yang paling penting angka itu jujur ya. Saya kalau jadi artis tuh angka fleksibel. Saya tuh misalnya ya udah adanya berapa dulu. Tapi kalau misalnya honor saya sekian, biasanya itu ada yang nawarin, ikut dong gini-gini, tapi boleh nggak diskon dikit? Boleh gue diskon. Tapi kalau bulan depan lanjut lagi bagus, balik lagi ke harga normal ya gitu. Jadi gue tuh orangnya fleksibel. Tapi rata-rata ya memang bagus. Rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan. Ya kalau sejam gitu. Tuh sejam. Gue juga kan Sejam mau segitu. tahu gua. Hitung aja 20 tahun udah berapa Lamborghini itu.
Ya dan beneran aku tuh dari sampai tahun 2023 itu satu hari selalu 3 program. Cuman ini karena sekarang mau menuju perusahaan aku udah mau IPO, jadi aku pun harus punya waktu untuk perusahaan. 3 program kali 50 juta 150 juta sehari kali 30 berapa tuh? Apa setengah M? Apa? Benar nggak sih? Satu gimana sih hitungnya? Kalau 3 program sehari rata-rata 50 juta berarti 150 juta. Nah, Kalau 10 hari berarti 1,5 M, benar nggak sih? Iya. Kalau kali 1 bulan 30 hari 4,5 M. kan 1 minggu libur. Nah, itu 20 baru lah, kayak 20 hari lah. Itu baru yang ringan-ringan kan? Iya. Tapi tetap belum sanggup beli apa berlian gua. Iya. Ada lagi silakan. Ada lagi? Silakan di depan. Ya, Mbak. Ada ingin investigasi. Gimana kan nggak mau lapor nih, tapi untuk orangnya tersebut gimana minta harus ada permintaan maaf ke AA sama ke Bang Hotman sendiri kah atau Apa? Kita mah nggak gila-gila maaf, enggak. Saya tidak mau menduga, saya tidak mau, udah enggak. Saya cuma mau klarifikasi aja, udah itu aja. Karena banyak klien-klien saya, klien gue pengacara, banyak kliennya di klien saya, banyak klien-klien iklan, ya, klien-klien perusahaan saya, kolega-kolega mereka mempertanyakan, jadi takut kan? Mereka jadi takut mau kerja sama-sama saya ataupun gara-gara di berita ini mau pakai jasa saya. Ini aja intinya saya pengen mengklirkan supaya ya udah, emang yang saya kerjain sampai detik ini, hasil pencapaian yang saya dapatkan sampai detik ini berada di jalan yang benar dan semua bisa dipertanggungjawabkan dan tidak aneh-aneh gitu. Semakin lu menuduh tapi tidak ada bukti, maka sama saja mempermalukan diri sendiri. Akhirnya dia yang jadi pemenang. Jadi biarkan aja terus, gonggong terus. Kondisi keluarga. Kalau lu melulu, bosan ya lu. Yang lain dulu. Satu lagi, oke, satu lagi pertanyaan mungkin yang lain. kelihatan ya? Di mana? Sebelah sana? Oke, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Dari media mana? Jadi kan minggu tahun tadi kan minggu MBO ya, itu kira-kira ada berapa Nanti itu 2 tahun 3 tahun lagi lah. Ini memang lagi persiapan. Kita lagi rapikan. Nanti kita bicarakan nanti. Hah? Ini yang penting klarifikasi dulu. Kondisi saham kita Mas, Hah? kondisi satu saham lagi. Nanti sahamnya orang kan belum IPO itu nya. apa naik juga? Belum kan? Nggak paham. Ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman semua di sebelah mana? Sebelah kiri? Bawah? Oke. Namanya siapa, Mbak? Dari media Saya mana? Hana dari Grid ID. Kan tadi bilang klien pada mau maju mundur jadinya. Mempertanyakan. Mempertanyakan. Alhamdulillah sampai detik ini semua klien pasti percaya sama saya dan mereka pun tahu kerjanya saya gimana. Tapi kan alangkah lebih baiknya untuk menenangkan para klien saya, membuat hati mereka pun tenang. Ya saya speak up, itu aja sih sebenarnya. Ada kerugian materi Pak yang udah dialami? Belum terjadi. Belum terjadi. Malah makin top. Ya, sudah ya teman-teman wartawan, sepertinya waktunya hanya sampai sini saja. Maaf ya Mas, sudah terbatas, tapi kita akan pertemukan dengan lain waktu lagi. Semoga tidak ada pemberitaan ini lagi ya. Masih boleh nih satu lagi kan? Satu lagi masih Masih boleh. ada nggak Oke. apa-apa biar puas? Iya. Satu lagi, oke. Sekali lagi saya mau tanya lagi, ada nggak di sini perwakilan National Corruption Watch? Mari kita bicara terbuka. Kalau bisa kau buktikan, langsung kita promosikan kau jadi ketua KPK. Wih, langsung. Kita mendukung bagi orang yang berprestasi, kita mendukung. Jadi dari National Corruption Watch silakan datang ke sini. Kalau membuktikan langsung kita promosikan kamu jadi ketua KPK. Apalagi nanti kalau sampai menang calon kita ya. Jadi, masih ada nggak ada ya? Masih ada satu lagi. Ada kan? Ada nggak? Nggak ada. Biar orang tahu nih. Kita nunggu seminggu. Kamu wakil National Corruption Watch. Ya, jadi kenapa dong menuduh begitu tapi nggak berani datang? Katanya ada yang lagi bilang nantang Hotman berdebat. Gimana lu nantang udah 40 tahun jadi sukses jadi pengacara, lu siapa? Kayak nantang debat apa kalau nggak ada bukti apa yang ditantang gitu loh? Hah? Mana? Ada di media tuh mau nantang Hotman berdebat biar lu masuk TV, ya nggak apa-apa deh. Nanti gua bawa lu masuk TV tiap hari. Tapi kalau datang nggak ada nih nantang Hotman berdebat sekarang nggak. Inilah arenanya di hadapan semua media, tapi nggak ada yang berani datang juga. Kalau gitu, kalau dia ngomong lagi, kita sepakat ya
cuekin aja ya. Ya. Cuekin aja. Iya, saya juga nggak mau berlarut-larut. Kalau saya mau move on, Bang, banyak pekerjaan saya dan saya masih pengen kerja, bukan mengurusi hal-hal. Kita kerja keras dan berdansa terus. Nah, nggak pernah ajak gua. Saingan dia kalau pabrik ini, kalau dansa malam dia punya klub sendiri, saya punya klub sendiri. Sorry ya. Sorry ya. Ini nggak ada ya. Jadi udah jelas nih perwakilan dari National Korea nggak ada yang datang dan nggak berani datang. Kalau Anda masih berkoar-koar ya udahlah. Nikmatin aja sendiri, nggak akan kami tanggapi lagi. Gua cuekin lo. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Silakan. Kuning. Saya sampai Bang dari Tempo Bang. Tapi mau tanya sama Abang, kan kemarin Abang juga tadi ada statement bahwa Abang itu kan terafiliasi dengan TKN Prabowo Gibran kan Bang. Nah dari beliau-beliau ini tokoh-tokoh dari TKN Prabowo Gibran, adakah yang menyoroti isu ini atau mungkin ada dukungan khusus untuk membackup Rafi dan Bang Hotman? Terima kasih Pak. Kalau saya sih ada beberapa. Pak Erick Thohir baru tadi saya lihat uploadan videonya, dia support saya. Pak Zulkifli Hasan juga, kan juga ya rasa-rasanya juga kemarin kalau bertemu juga udahlah itu kalau berita yang seperti itu nanti akan hilang. Ya mereka pun bilang ya kalau memang ada ya silakan buktikan. Kalau akun memang ada, mana buktinya? Jadi kalau nggak ada buktinya ya udah tenang-tenang aja. Pokoknya kita terus maju terus. Saya pakai visi misinya Bang Hotman. It's my life. Benar itu. Ini dong, kalau ada buktinya, itu pasti orang udah langsung lapor ke KPK atau kemana. Berkuar-kuar aja berani. Kalau ada buktinya, dia pasti. Karena nggak ada. Saya udah nonton itu ya gitu. Ya dia juga. Dari mulai pajak lah, ya Pak Rafael lah. Tiba-tiba lari ke kemana lagi? Tiba-tiba katanya kampanye lah, tiba-tiba apalah dari ujung ke ujung, masa nyambung terus. Nah, tapi saya diduga ada yang yang paling membalukan lagi kata-katanya, ada yang telepon saya tadi pagi. Ada yang telepon saya tadi pagi, lu baru satu yang telepon lu. Kami sama si Rafi di chat sama cewek ratusan nggak ngomong. Ya itu tadi tuduhannya itu. Tadi ada yang menelpon saya tentang dugaan money laundering. Cuma ngomong gitu berani masuk TV. Dibalin dulu. Udah, nggak ada lagi. Sudah ya? Pak Prabowo sama Mas Gibran, apakah ada ngobrol sama Rafi atau Bang Hotman soal ini dari Pak Prabowo atau Mas Gibran? Nah sih ya, kalau Mas Gibran kan kemarin saya beberapa kali ketemu dan habis debat pun kemarin saya makan sama beliau. Mas Gibran juga bilang udah malah tenang aja, kalau memang nggak ada apa-apa udah biarin aja Mas, sabar-sabar aja. Gitu udah selesai. Makasih Nggak ada masalah apa. Makasih Oke, sudah jelas semua ya. Dan untuk teman-teman media mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi hanya dibatasi dengan beberapa pertanyaan saja. Namun sebelum kita menutup press conference pada hari ini, saya persilakan untuk Bang Hotman Paris untuk memberikan final statement-nya. Oke, Indonesia sekarang sudah termasuk kategori negara di mana jumlah penduduknya fitnah terlalu banyak dan tukang nyinyir. Jadi kita harus selektif mana yang harus diajukan ke pidana atau tidak, ya. Karena kami ini adalah pengusaha, kami memprioritaskan bekerja, dan kalau memang ada buktinya, kami siap menghadapi dimanapun. Dan sekali lagi kami sangat kecewa karena National Corruption Watch yang berkuar-kuar katanya ada bukti, ada ratusan transfer. Kita undang hari ini. Satu transfer aja itu sudah cukup lumayan. Kalau you bisa buktikan 10, kita akan berkuar-kuar akan menunjuk kau jadi ketua KPK. Tapi Anda tidak berani datang. Masih Anda kan berkuar-kuar terus, ya silahkanlah. Kita akan cuekin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hotman. Lalu AA, final statement-nya A, silakan. Ya terima kasih untuk semua wartawan yang sudah hadir, apresiasi sekali. Terima kasih juga untuk Bang Hotman, terima kasih juga buat Bang Brother Rofi. Sekali lagi, saya tidak mau menduga, saya tidak mau mencari musuh, saya mau hidup tenang-tenang aja. Jadi sekali lagi yang diberitakan di luar sana tidak benar adanya. Saya kerja benar pakai uang halal, kerja dari umur 13 tahun sampai sekarang, menjadi artis di depan layar atau selebriti di depan layar, menjadi influencer, dan juga saya punya perusahaan Rans Entertainment yang sudah 6 tahun berjalan. Alhamdulillah semua pembukuannya pun rapi, semua aliran dananya pun bisa dipertanggungjawabkan karena kita sudah mempersiapkan Rans Entertainment ini untuk go public
di 2 atau 3 tahun mendatang. Jadi pastinya kejadian apapun yang tidak benar adanya tidak akan mematahkan semangat saya, dan saya akan terus maju terus membangun negeri ini dengan menjadi orang yang sukses dan punya perusahaan yang bisa memberikan sumbangsi yang baik untuk banyak orang dan negeri Indonesia tercinta di masa depan. Terima kasih banyak.